Di tengah pesta kantor yang mewah, suamiku berteriak di depan ratusan orang. Ada yang mau tukar istri? Aku sudah capek. Dia terlalu merepotkan. Satu ruangan hening. Aku menahan tangis karena malu. Tapi tiba-tiba, CEO perusahaan yang terkenal dingin berdiri dan menjawab dengan lantang, "Saya mau." Dengan senang hati. Setelah hari itu, suamiku akan menyesal seumur hidup. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu aula hotel berbintang 5 terasa begitu dingin bagi Clarissa, meskipun ratusan orang memadati ruangan tersebut. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul pada lantai marmer yang licin. Suara tawa dan denting gelas kaca mengisi udara, menciptakan simfoni kemewahan yang seharusnya menyenangkan. Namun, bagi Clarissa, semua ini terasa asing. Ia duduk di sudut ruangan, meremas ujung gamisnya yang sederhana. Di kepalanya terpasang hijab yang rapi, menutup auratnya dengan sempurna, namun ia merasa tatapan orang-orang seolah menelanjanginya dengan penilaian yang sinis. Ia tahu pakaiannya tidak semewah gaun-gaun rekan kerja suaminya yang terbuka dan berkilauan, tetapi ia berusaha tetap tegar demi mendampingi Putra, suaminya. Putra malam itu terlihat sangat berbeda. Pria yang biasanya mengeluh lelah sepulang kerja itu, kini berdiri tegak di tengah kerumunan dengan setelan jas yang baru dibelinya seminggu lalu menggunakan kartu kredit. Wajahnya merah padam, bukan karena minuman keras, melainkan karena mabuk oleh pujian dan ego yang melambung tinggi. Ia memegang gelas berisi sirup merah dingin, tertawa terbahak-bahak menanggapi lelucon rekan-rekannya. Di sebelahnya berdiri Fanny, rekan kerja wanita yang mengenakan pakaian ketat dan riasan tebal. Fanny terus menempel pada Putra, membisikkan kata-kata yang membuat Putra semakin merasa dirinya adalah raja dunia malam itu. Clarissa bisa melihat bagaimana Fanny sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan meremehkan, lalu kembali berbisik pada Putra sambil tertawa kecil. Suasana semakin riuh ketika pembawa acara mempersilakan siapa saja untuk naik ke panggung dan memberikan kesan-pesan atau sekadar hiburan. Putra, yang merasa dirinya adalah bintang di kantor cabang itu, langsung mengangkat tangan. Ia berjalan sempoyongan karena terlalu bersemangat menuju panggung. Fanny menepuk punggung Putra, memberinya semangat palsu yang justru menjerumuskan. Putra menyambar mikrofon dari tangan pembawa acara. Suara denging mikrofon yang nyaring membuat semua orang terdiam dan menoleh ke arah panggung. Putra tersenyum lebar, matanya menyapu seluruh ruangan hingga pandangannya berhenti pada sosok Clarissa yang duduk menyendiri di sudut gelap. Putra mulai berbicara dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia menceritakan betapa hebatnya pencapaian timnya bulan ini, memuji dirinya sendiri setinggi langit. Semua orang bertepuk tangan sopan, meski beberapa mulai terlihat bosan. Namun, Putra belum selesai. Ia merasa perlu melakukan sesuatu yang sensasional agar semua orang mengingatnya sebagai pria yang humoris dan dominan. Ia menunjuk lurus ke arah Clarissa. Semua mata pun mengikuti arah telunjuknya. Clarissa membeku di tempat duduknya, jantungnya berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi dadanya. Dengan nada bicara yang dibuat-buat agar terdengar lucu, Putra berteriak di depan ratusan kolega dan atasan mereka. Ia berkata bahwa memiliki istri di rumah sangat membosankan. Ia mengeluh bahwa Clarissa terlalu kaku, tidak asik diajak pesta, dan hanya tahu soal dapur serta mengurus rumah. Tawa kecil mulai terdengar dari gerombolan teman-teman Putra yang sama tidak pekanya. Merasa mendapat dukungan, Putra semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan bahwa hidupnya terasa berat, karena harus menghidupi istri yang tidak menghasilkan uang, dan hanya bisa meminta jatah bulanan. Padahal kenyataannya, Clarissa lah yang mengatur setiap sen gaji Putra agar cukup, bahkan sering menggunakan tabungan pribadinya untuk menutupi gaya hidup Putra. Puncak penghinaan itu terjadi beberapa detik kemudian. Putra merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah menawarkan barang dagangan di pasar loak. Ia berteriak dengan lantang bertanya, apakah ada yang mau bertukar istri dengannya. Ia mengatakan ia sudah lelah dan bosan. Ia menyebut Clarissa terlalu merepotkan dan tidak sebanding dengan kesuksesannya saat ini. Ia bahkan menambahkan dengan nada mengejek bahwa jika ada yang berminat, mereka boleh mengambil Clarissa saat itu juga. Ruangan yang tadinya riuh mendadak senyap. Tawa teman-teman Putra terhenti. Lelucon itu sudah melampaui batas kewajaran. Itu bukan lagi candaan, melainkan penghinaan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum. Clarissa menunduk dalam-dalam. Air mata hangat mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga agar tidak jatuh.
Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang merendahkannya. Ia menggigit bibir bawahnya hingga terasa perih. Rasa malu yang luar biasa menghantam dadanya, membuatnya sesak napas. Ia ingin lari, ingin menghilang di telan bumi, tetapi kakinya terasa berat seolah dipaku ke lantai. Di atas panggung, Putra masih menyeringai, menunggu tepuk tangan atau tawa yang tak kunjung datang. Ia terlalu bebal untuk menyadari bahwa suasana telah berubah menjadi canggung dan mencekam. Tiba-tiba, suara kursi digeser dengan kasar memecah keheningan. Dari meja VIP yang terletak paling depan, seorang pria berdiri. Ia adalah Dikta, CEO Nusantara Group, pemilik perusahaan tempat Putra bekerja. Sosoknya tinggi tegap, mengenakan kemeja hitam yang digulung hingga siku, menampilkan aura ketegasan yang mengintimidasi. Wajah Dikta datar tanpa ekspresi, namun tatapan matanya tajam menusuk langsung ke arah Putra di atas panggung. Dikta berjalan perlahan menuju panggung, langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai marmer. Tidak ada satupun orang yang berani bersuara. Putra yang tadinya percaya diri mulai merasa ciut, senyumnya perlahan luntur digantikan kebingungan. Dikta naik ke atas panggung, mengambil alih mikrofon dari tangan Putra dengan gerakan cepat namun tenang. Ia tidak menatap Putra, melainkan mengarahkan pandangannya lurus kepada Clarissa yang masih menunduk di kejauhan. Suara Dikta terdengar berat dan berwibawa ketika ia berbicara. Ia bertanya untuk memastikan apakah Putra benar-benar menawarkan istrinya. Putra, yang mengira bos besarnya sedang ikut dalam permainan leluconnya, mengangguk cepat sambil tertawa gugup, mengiyakan tawaran bodoh tersebut. Jawaban Dikta selanjutnya membuat napas semua orang tercekat. Dengan suara yang jelas dan tegas, Dikta mengatakan bahwa ia mau. Ia menerima tawaran Putra dengan senang hati. Seketika itu juga, wajah Putra pucat pasi. Ia mencoba mencari tanda-tanda bahwa Dikta sedang bercanda, namun tidak ada senyum sedikit pun di wajah sang CEO. Dikta kemudian turun dari panggung dan berjalan menghampiri Clarissa. Ia berdiri di depan wanita itu, menghalangi pandangan orang-orang yang menatap sinis. Dengan nada yang jauh lebih lembut, Dikta berbicara pada Clarissa, namun suaranya cukup keras untuk didengar oleh Putra melalui mikrofon yang masih ia pegang. Dikta berkata bahwa ia akan menjemput Clarissa besok pagi tepat pukul 8. Ia meminta Clarissa untuk bersiap. Setelah mengucapkan kalimat itu, Dikta menoleh sekilas ke arah Putra yang masih mematung di atas panggung dengan mulut ternganga. Tatapan Dikta penuh peringatan dan kemarahan yang terpendam. Ia menegaskan bahwa transaksi lisan telah terjadi di depan banyak saksi. Setelah itu, Dikta memberikan isyarat kepada asistennya untuk mengantar Clarissa keluar dari ruangan pesta yang menyesakan itu. Clarissa berdiri dengan gemetar, ia tidak berani menatap Putra. Ia hanya mengangguk pelan kepada Dikta sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya dari situasi neraka itu, lalu berjalan keluar meninggalkan Putra yang kini menjadi pusat perhatian, bukan karena kekaguman, melainkan karena kebodohan fatal yang baru saja ia lakukan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi rumah kontrakan tipe 36 yang ditempati Putra dan Clarissa. Dinding rumah itu catnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, menjadi saksi bisu kehidupan mereka yang pas-pasan namun dipaksakan terlihat mewah oleh Putra. Putra terbangun dengan kepala yang berdenyut nyeri. Ia mengerang pelan, mencoba mengumpulkan kesadaran setelah tidur yang tidak nyenyak. Ingatan tentang kejadian semalam berputar samar di kepalanya, seperti kepingan film yang rusak. Ia ingat tepuk tangan, ia ingat tawa, tapi ia juga ingat tatapan tajam Dikta. Namun, sifat arogan Putra dengan cepat menepis rasa khawatir itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa bosnya hanya menggertak untuk memberi pelajaran moral. Tidak mungkin seorang CEO kaya raya mau mengambil istri karyawannya yang sederhana dan membosankan. Putra menyeret langkahnya keluar kamar menuju ruang tamu. Ia berharap sudah ada kopi panas dan sarapan nasi goreng yang biasa disiapkan Clarissa. Namun, meja makan kosong. Dapur bersih dan dingin, tidak ada tanda-tanda aktivitas memasak. Rasa kesal mulai menjalar di dada Putra. Ia hendak berteriak memanggil nama istrinya ketika matanya menangkap sosok Clarissa yang sedang duduk tenang di kursi ruang tamu. Clarissa sudah mandi dan berpakaian rapi. Ia mengenakan gamis berwarna gelap yang sopan dan hijab yang menutup dada. Wajahnya segar, meski tidak ada senyum di sana. Putra mendengus meremehkan melihat penampilan istrinya. Ia bertanya dengan nada mengejek, mau kemana Clarissa pagi-pagi begini dengan pakaian rapi. Ia mengingatkan Clarissa untuk segera ke dapur dan membuatkan kopi karena kepalanya sakit. Putra kemudian tertawa kecil, menyinggung kejadian semalam. Ia berkata bahwa Clarissa tidak perlu menganggap serius ucapan Pak Dikta. Menurut Putra, bosnya itu hanya sedang mabuk suasana atau sekadar ingin mengerjai Putra. Ia dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada laki-laki sukses yang mau dengan wanita sedatar Clarissa,
Jadi sebaiknya Clarissa berhenti bermimpi dan kembali mengerjakan tugasnya sebagai istri. Clarissa tidak menjawab. Ia hanya menatap Putra dengan pandangan yang sulit diartikan. Di matanya tidak ada lagi kemarahan atau kesedihan, hanya ada kekosongan dan ketenangan yang justru membuat Putra merasa tidak nyaman. Clarissa menunjuk ke arah pintu depan. Di sana, di samping pintu, tidak ada koper besar. Hanya ada sebuah tas tangan kecil yang biasa Clarissa bawa saat pengajian. Putra mengerutkan kening, bingung. Ia bertanya lagi, jika Clarissa memang mau pergi, mana barang-barangnya? Mana baju-baju yang selama ini dibeli Putra dengan uang hasil keringatnya? Clarissa akhirnya membuka suara. Nadanya pelan namun tegas, menusuk langsung ke ulu hati Putra. Ia berkata bahwa ia tidak membawa satupun baju yang dibeli oleh Putra. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa kosmetik, dan tidak membawa barang elektronik yang dibelikan Putra. Clarissa mengatakan bahwa semua barang itu dibeli dengan uang Putra yang selalu disertai dengan gerutu dan ungkapan bahwa Clarissa merepotkan. Oleh karena itu, Clarissa meninggalkan semuanya. Ia hanya membawa dirinya sendiri, ijazah pendidikannya, dan harga diri yang tersisa. Ia tidak butuh harta benda jika harus dibayar dengan penghinaan setiap hari. Belum sempat Putra membalas ucapan itu dengan amarah, terdengar suara mesin mobil yang sangat halus berhenti tepat di depan pagar rumah mereka yang berkarat. Suara itu berbeda dengan suara motor atau mobil tetangga yang biasa bising. Putra melangkah cepat ke jendela dan menyibak tirai. Matanya terbelalak. Di depan rumah kontrakannya yang sempit, terparkir sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Mobil itu terlihat sangat panjang dan elegan, kontras dengan lingkungan sekitar yang padat dan kumuh. Seorang sopir berseragam rapi lengkap dengan topi dan sarung tangan putih keluar dari kursi kemudi. Ia berjalan tegap membuka pintu pagar, lalu berdiri sopan di samping pintu penumpang belakang mobil tersebut. Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik kagum sekaligus penasaran melihat mobil semewah itu parkir di jalanan kampung mereka. Putra merasakan keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Ini bukan gertakan. Pak Dikta benar-benar mengirim jemputan. Dan jemputan itu bukan taksi online atau mobil kantor biasa, melainkan kendaraan pribadi kelas atas yang harganya mungkin setara dengan gaji Putra selama puluhan tahun. Putra berbalik menatap Clarissa dengan wajah pucat. Ia mulai panik, namun gengsinya menahan mulutnya untuk meminta maaf. Ia malah menuduh Clarissa sudah merencanakan ini semua untuk mempermalukannya. Clarissa berdiri, merapikan lipatan gamisnya. Ia mengambil tas tangan kecilnya lalu meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja ruang tamu, tepat di depan Putra. Putra bertanya dengan kasar apa isi map itu. Clarissa menjawab tanpa menoleh, bahwa itu adalah kenang-kenangan terakhir darinya. Ia meminta Putra membukanya saat ia sudah pergi. Clarissa berpesan agar Putra menikmati kebebasan yang selama ini ia idam-idamkan. Setelah mengucapkan itu, Clarissa melangkah menuju pintu keluar. Putra terpaku di tempatnya. Ia ingin mengejar, tapi kakinya terasa berat. Ia melihat dari ambang pintu saat Clarissa berjalan keluar halaman. Sopir berseragam itu membungkuk hormat kepada Clarissa, memperlakukannya layaknya seorang putri bangsawan, sebuah perlakuan yang tidak pernah Putra berikan selama 5 tahun pernikahan mereka. Clarissa masuk ke dalam kabin mobil yang mewah itu. Sebelum pintu ditutup, Clarissa sempat menatap rumah kontrakan itu untuk terakhir kalinya, tatapan perpisahan untuk masa lalu yang menyakitkan. Pintu mobil tertutup rapat, meredam segala suara dari luar. Mobil sedan mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah, membelah kerumunan tetangga yang menonton dengan takjub. Putra tertinggal sendirian di ambang pintu, di bawah sinar matahari pagi yang semakin terik. Perasaannya campur aduk antara marah, malu, dan bingung. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan melihat map coklat yang ditinggalkan Clarissa di atas meja. Dengan kasar, ia menyambar map itu dan membukanya, berharap isinya adalah surat gugatan cerai atau surat cinta yang penuh penyesalan. Namun, saat ia menarik isi map tersebut, matanya membelalak. Itu bukan surat, melainkan tumpukan kertas tagihan dan bukti transfer. Lembar demi lembar ia baca dengan tangan gemetar. Di sana tertera rincian pembayaran kartu kredit Putra, cicilan motor sport yang ia banggakan, hingga hutang-hutang gaya hidupnya yang lain. Di samping setiap nominal tagihan, terlampir bukti transfer dari rekening pribadi Clarissa yang berstatus lunas. Putra baru menyadari bahwa selama ini gaji bulanannya yang pas-pasan tidak pernah cukup untuk membiayai gaya hidupnya yang boros. Ternyata, Clarissa lah yang diam-diam menutup semua kekurangan itu menggunakan uang tabungan warisan orang tuanya yang tidak pernah diketahui Putra. Dan di lembar terakhir, terdapat tulisan tangan Clarissa, mulai bulan depan, silakan bayar sendiri. Kertas itu jatuh dari tangan Putra. Ia terduduk lemas di lantai.
Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang menopang hidupnya, dan hari ini ia harus berangkat kerja menghadapi bos yang telah membawa istrinya pergi. Suasana kantor Nusantara Group pagi itu terasa mencekam bagi Putra. Sejak langkah pertamanya memasuki lobi gedung pencakar langit tersebut, ia bisa merasakan perubahan drastis pada cara orang-orang memandangnya. Biasanya, para resepsionis dan satpam akan menyapanya dengan hormat dan senyum ramah, mengingat posisinya sebagai manajer yang cukup diperhitungkan. Namun hari ini, sapaan mereka terasa kaku dan dipaksakan. Di lorong-lorong menuju lift, ia menangkap basah beberapa karyawan yang sedang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Begitu mata mereka bertemu dengan mata Putra, mereka langsung pura-pura sibuk bekerja atau membuang muka. Putra tahu persis apa yang mereka bicarakan. Gosip tentang kejadian di pesta semalam pasti sudah menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Rasa malu mulai merayapi tengkuknya, namun ia menegakkan kepala, berusaha mempertahankan sisa-sisa kesombongannya. Ia mensugesti dirinya sendiri bahwa ia tetaplah manajer hebat yang dibutuhkan perusahaan ini. Hari ini adalah hari yang sangat krusial bagi karir Putra. Jadwal menunjukkan bahwa ada rapat direksi bulanan yang akan dihadiri langsung oleh jajaran komisaris, dan tentu saja CEO mereka, Dikta. Putra dijadwalkan untuk mempresentasi laporan perkembangan proyek Triwulan yang nilainya miliaran rupiah. Ini adalah momen pembuktian baginya, apalagi setelah insiden memalukan semalam. Ia harus menunjukkan bahwa masalah pribadi tidak mempengaruhi kinerja profesionalnya. Sesampainya di meja kerjanya, Putra melihat Fani sudah duduk di sana. Wajah wanita itu tampak masam. Tidak ada lagi senyum manja yang biasa ia berikan. Fani hanya bertanya singkat apakah materi presentasi sudah siap, karena ia tidak mau ikut terbawa masalah jika Putra gagal hari ini. Sikap dingin Fani membuat Putra sedikit tersinggung, namun ia menahannya. Ia menjawab dengan angkuh bahwa semuanya beres, dan Fani tinggal duduk manis melihat aksinya. Waktu rapat pun tiba. Ruang rapat utama yang dindingnya terbuat dari kaca tebal itu sudah dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Udara di dalam ruangan terasa sangat dingin karena pendingin ruangan disetel maksimal, atau mungkin karena aura ketegangan yang melingkupi meja bundar raksasa itu. Dikta duduk di ujung meja, di kursi kebesarannya. Wajahnya datar, tanpa emosi, namun matanya memancarkan intimidasi yang kuat saat Putra melangkah masuk. Putra mencoba tersenyum percaya diri, mengangguk sopan pada semua orang, lalu segera menuju podium presentasi. Ia mengeluarkan laptop kerjanya dari tas, meletakkannya di meja podium, dan menyambungkan kabel proyektor. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan tampilan awal desktop laptopnya. Masalah dimulai ketika Putra hendak membuka file presentasi yang tersimpan di dalam folder khusus. Sebuah kotak dialog muncul di layar meminta kata sandi. Putra mengerutkan kening. Seingatnya, laptop ini sudah diatur agar otomatis terbuka saat ia menyalakannya. Ia mencoba mengetikkan tanggal lahirnya, namun layar bergetar tanda sandi salah. Ia mencoba mengetikkan tanggal jadiannya dengan Fani, hasilnya tetap sama. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ruangan yang hening membuat suara ketikan keyboard Putra yang panik terdengar sangat nyaring. Ia mencoba lagi dengan kombinasi angka lain, tetapi akses tetap ditolak. Para direksi mulai saling pandang, berbisik-bisik mempertanyakan kesiapan Putra. Kepanikan Putra semakin menjadi-jadi ketika ia menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan. Selama 3 tahun terakhir, ia tidak pernah benar-benar menyentuh urusan teknis pembuatan laporan. Clarissa lah yang selalu melakukan itu semua. Setiap akhir bulan, Putra hanya akan melemparkan data mentah yang berantakan ke meja makan di rumah, lalu pergi tidur atau bermain game. Clarissa yang akan begadang semalaman, mengolah data itu menjadi grafik yang indah, menyusun kalimat analisis yang tajam, dan membuat tampilan presentasi yang memukau. Clarissa juga yang selalu memastikan file tersebut mudah diakses oleh Putra di pagi harinya. Putra baru sadar bahwa ia sama sekali tidak tahu apa kata sandi yang dipasang Clarissa untuk mengamankan data perusahaan yang bersifat rahasia itu. Tanpa Clarissa, laptop canggih di depannya hanyalah seonggok besi tua yang tidak berguna. Dikta yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya tenang namun bergema ke seluruh ruangan, memecah kepanikan Putra. Ia bertanya apakah ada masalah teknis atau memang ada masalah kompetensi. Putra tergagap, wajahnya pucat pasi. Ia beralasan bahwa sistem laptopnya sedang bermasalah dan terkena virus mendadak. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan akan mempresentasikan laporan secara lisan saja tanpa bantuan visual. Namun, bencana belum berakhir. Ketika salah satu komisaris bertanya tentang persentase kenaikan margin keuntungan di sektor logistik, otak Putra kosong melompong. Ia tidak tahu angkanya. Ia mencoba menebak-nebak, namun jawabannya melantur dan tidak masuk akal.
Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh para direksi, dan Putra berdiri di sana seperti orang bodoh yang tersesat di hutan belantara. Ia tidak bisa menjawab satupun pertanyaan mendasar tentang proyek yang katanya ia pimpin. Suasana rapat berubah menjadi ajang pembantaian mental bagi Putra. Fanny yang duduk di belakang tampak menunduk malu, enggan dikaitkan dengan kegagalan fatal ini. Dikta kemudian berdiri perlahan. Ia menatap Putra dengan tatapan yang penuh rasa kasihan namun sekaligus menghina. Dikta berkata dengan suara lantang bahwa kejadian ini membuktikan satu hal penting. Selama ini, kinerja gemilang yang selalu dipamerkan Putra bukanlah hasil kerjanya sendiri. Dikta mengungkapkan fakta bahwa ia sudah lama curiga, karena gaya bahasa dalam laporan tertulis Putra sangat berbeda dengan cara bicara Putra sehari-hari. Laporan itu cerdas, analitis, dan rapi, sedangkan Putra adalah orang yang ceroboh dan tidak teliti. Dikta melanjutkan kalimatnya yang bagaikan vonis mati bagi karir Putra. Ia mengatakan bahwa tanpa istrinya, Putra ternyata tidak memiliki kemampuan apa-apa. Putra hanya menjadi wajah, sementara otak sesungguhnya adalah wanita yang semalam Putra hina dan Putra buang. Dikta menegaskan bahwa perusahaan membutuhkan otak, bukan sekadar wajah yang penuh omong kosong. Dengan tegas, Dikta memerintahkan Putra untuk keluar dari ruang rapat saat itu juga karena kehadirannya hanya membuang waktu para petinggi. Putra diusir layaknya anak kecil yang nakal. Ia membereskan laptopnya dengan tangan gemetar hebat, menahan rasa malu yang membakar wajahnya hingga ke telinga. Saat ia berjalan keluar pintu, ia bisa mendengar suara dengusan mengejek dari rekan-rekannya. Hari itu, reputasi Putra sebagai manajer handal hancur berkeping-keping di lantai ruang rapat, tepat di tempat ia berdiri. Setelah kejadian memalukan di ruang rapat, nasib Putra berubah drastis dalam hitungan jam. Surat keputusan turun sore itu juga. Ia tidak dipecat, namun dimutasi ke divisi pengarsipan di gudang bawah tanah. Posisinya diturunkan dari manajer menjadi staf administrasi biasa. Gajinya dipotong, fasilitasnya dicabut. Namun, Putra yang keras kepala masih belum mau menerima kekalahannya. Ia berpikir bahwa ini semua hanya salah paham, dan ia bisa memperbaikinya jika berhasil melobi Dikta secara pribadi. Kesempatan itu muncul malam ini. Perusahaan mengadakan makan malam gala untuk menyambut investor besar dari Timur Tengah. Meskipun jabatannya sudah turun, nama Putra masih terdaftar dalam undangan yang disebar otomatis oleh sistem seminggu lalu. Ia bertekad datang untuk memohon pada Dikta agar mengembalikan jabatannya, dan mungkin memohon agar Clarissa disuruh pulang untuk membantunya bekerja lagi. Putra tiba di lobi hotel mewah tempat acara berlangsung. Ia mengenakan satu-satunya jas mahal yang tersisa, karena sebagian besar pakaiannya yang lain masih di Binatu, dan ia tidak punya uang untuk menebusnya. Suasana pesta sangat eksklusif. Tamu-tamu undangan berbicara dalam berbagai bahasa asing, mengenakan pakaian desainer ternama. Putra merasa kecil dan terasing. Ia mencari-cari sosok Dikta di antara kerumunan. Tak lama kemudian, perhatian seluruh ruangan tertuju pada pintu masuk utama yang terbuka lebar. Dikta masuk dengan langkah tegap yang penuh wibawa. Namun, bukan sosok Dikta yang membuat semua mata terpaku, melainkan wanita yang berjalan di sampingnya. Seorang wanita dengan tinggi semampai berjalan anggun mendampingi sang CEO. Ia mengenakan gaun panjang tertutup berwarna biru laut yang elegan, berbahan sutra yang jatuh dengan indah mengikuti gerak tubuhnya namun tetap sopan dan tidak ketat. Hijabnya ditata dengan gaya modern namun sederhana, dihiasi sebuah bros kecil yang berkilau di bawah lampu ruangan. Wajah wanita itu dipoles riasan tipis yang justru menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tertutup oleh kelelahan dan beban hidup. Butuh beberapa detik bagi Putra untuk mengenali sosok itu. Mulutnya ternganga tak percaya. Itu adalah Clarissa. Istrinya yang dulu ia sebut kusam, membosankan, dan kampungan. Kini, wanita itu terlihat bersinar terang seperti berlian yang baru saja diasah oleh tangan ahli. Aura percaya diri memancar kuat dari setiap langkah kakinya, sangat berbeda dengan Clarissa yang selalu menunduk takut di rumah. Putra hendak melangkah maju, ingin menyapa atau mungkin menegur istrinya itu, namun langkahnya terhenti ketika melihat rombongan investor dari Timur Tengah menghampiri Dikta dan Clarissa. Situasi terlihat sedikit tegang. Penerjemah yang disewa perusahaan tampaknya terjebak macet dan belum hadir. Sementara sang investor utama, Tuan Rashid, tampak tidak sabar dan terus berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat dan nada tinggi. Ia terlihat kecewa dengan penyambutan yang dianggapnya kurang komunikatif. Dikta tampak tenang namun sedikit kesulitan memahami detail keluhan sang investor karena keterbatasan bahasa. Staf lain hanya diam ketakutan, tidak ada yang berani maju. Di saat genting itulah, Clarissa melangkah maju dengan tenang. Ia tersenyum santun kepada Tuan Rashid, lalu mulai berbicara.
Suara Clarissa terdengar merdu dan fasih saat melantunkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang sempurna. Ia tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga menggunakan tata krama dan istilah penghormatan yang sangat spesifik dalam budaya Timur Tengah. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar cerdas dan berwawasan luas. Wajah tegang Tuan Rashid seketika berubah menjadi senyum lebar. Ia tampak terkejut sekaligus senang menemukan seseorang yang bisa diajak bicara dengan bahasanya secara mendalam. Mereka berdua terlibat percakapan hangat selama beberapa menit, sementara Dikta memperhatikan Clarissa dengan tatapan bangga yang tidak ditutup-tutupi. Setelah suasana mencair, Clarissa beralih menatap Dikta dan menjelaskan dalam bahasa Inggris yang juga sangat lancar, tanpa aksen yang kaku, mengenai apa yang diinginkan oleh investor tersebut. Ternyata hanya kesalahpahaman kecil mengenai menu makanan halal yang disajikan. Clarissa telah menyelesaikannya dengan cerdas, bahkan merekomendasikan hidangan pengganti yang membuat investor itu sangat puas. Putra yang menyaksikan semua itu dari kejauhan merasa kakinya lemas. Ia tidak pernah tahu Clarissa bisa berbahasa Arab, apalagi bahasa Inggris sefasih itu. Selama di rumah, Putra selalu melarang Clarissa bicara atau memberi masukan, menganggap istrinya tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Ternyata, selama ini ia telah membungkam seorang jenius di dapurnya sendiri. Tuan Rashid menepuk bahu Dikta dan berbicara dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, memuji betapa beruntungnya Dikta memiliki pendamping secerdas Clarissa. Ia bahkan mengira Clarissa adalah istri Dikta, atau setidaknya mitra bisnis setara. Dikta tidak menyangkal. Ia hanya tersenyum dan berkata bahwa Clarissa adalah penasihat terbaik yang baru saja ia temukan. Saat itulah Putra yang sudah tidak tahan lagi mencoba menerobos mendekat. Ia memanggil nama Clarissa dengan suara parau, berharap wanita itu menoleh dan sadar bahwa suaminya ada di sana. Clarissa menoleh pelan. Tatapannya bertemu dengan mata Putra. Tidak ada rindu di sana. Hanya tatapan datar seorang profesional melihat orang asing yang mengganggu. Dikta yang menyadari kehadiran Putra segera memberi isyarat tangan. Dua orang petugas keamanan berbadan besar langsung menghadang langkah Putra, mencegahnya membuat keributan di depan tamu VIP. Putra berusaha memberontak, mengatakan bahwa wanita itu adalah istrinya, namun suaranya tenggelam oleh alunan musik orkestra yang kembali dimainkan. Dari kejauhan, ia melihat Clarissa kembali berbincang dengan para investor, tertawa renyah dan terlihat sangat bahagia. Pemandangan itu menampar Putra lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia menyadari bahwa Clarissa bukan hanya sekadar berubah penampilan, tetapi telah bertransformasi menjadi sosok yang tidak bisa lagi ia gapai. Malam itu, di tengah kemewahan pesta, Putra merasa menjadi manusia paling miskin dan paling bodoh di dunia. Ia mundur perlahan, keluar dari ruangan pesta yang megah itu menuju kegelapan malam, membawa penyesalan yang baru saja mulai tumbuh menjalar di hatinya. Malam itu, Putra pulang ke rumah kontrakannya dengan langkah gontai seperti prajurit yang kalah perang. Bayangan Clarissa yang bersinar di samping Dikta dalam pesta mewah tadi masih menari-nari di pelupuk matanya, menyiksa batinnya dengan rasa penyesalan yang bercampur dengan ego yang terluka. Ia membuka pintu rumah yang tidak terkunci, disambut oleh kegelapan dan bau apek yang mulai menguasai ruangan. Tidak ada lampu yang menyala menyambut kedatangannya, tidak ada aroma masakan hangat yang biasanya tercium hingga ke teras, dan yang paling menyakitkan, tidak ada senyum lembut Clarissa yang biasa menyapanya meski ia pulang terlambat. Rumah itu terasa mati, persis seperti karir dan masa depannya saat ini. Putra melempar jas mahalnya ke sofa yang penuh dengan tumpukan pakaian kotor. Sejak Clarissa pergi kemarin pagi, ia belum sempat mencuci atau membereskan apapun. Piring kotor menumpuk di wastafel, sisa makanan mulai membusuk dikerubungi semut, dan lantai terasa berdebu. Perut Putra berbunyi nyaring, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam karena terusir dari pesta sebelum sempat menyentuh hidangan. Ia berjalan ke dapur, membuka lemari makan dengan kasar, berharap menemukan mie instan atau roti. Kosong. Kulkas pun hanya berisi botol air mineral dingin. Rasa frustasi memuncak. Ia membanting pintu kulkas hingga bergetar. Saat itulah, pintu depan terbuka dengan kasar. Fanny masuk dengan wajah cemberut, membawa tas tangannya sambil menghentak-hentakkan kaki. Wanita itu tidak peduli dengan keadaan Putra yang berantakan. Ia langsung memberondong Putra dengan keluhan. Fanny marah besar karena Putra tidak membalas pesannya seharian, dan tidak jadi membelikannya tas bermerek yang sudah dijanjikan minggu lalu. Fanny berteriak menuntut haknya, menganggap Putra sengaja menghindar karena pelit. Putra yang sedang pusing memijat pelipisnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang ada masalah di kantor dan dimutasi, tapi Fanny tidak mau mendengar. Wanita itu terus mendesak, mengatakan bahwa ia malu pada teman-temannya jika tidak membawa barang baru saat arisan besok. Di tengah pertengkaran yang memanas itu, mata Putra tertuju pada map coklat tebal yang masih tergeletak di meja tamu, map yang ditinggalkan Clarissa sebelum pergi.
Rasa penasaran dan firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Selama ini ia mengabaikan map itu karena terlalu sibuk dengan kesombongannya sendiri. Namun kini, di saat ia merasa terpojok, ia merasa harus tahu apa isi pesan terakhir istrinya itu. Dengan tangan gemetar, Putra meraih map tersebut dan merobek segelnya di depan Fanny yang masih terus mengomel. Isi map itu tumpah ke atas meja. Bukan surat cinta, bukan pula surat gugatan cerai, melainkan tumpukan kertas yang penuh dengan angka-angka nominal rupiah. Fanny yang melihatnya langsung diam, matanya menyipit melihat deretan angka yang fantastis itu. Putra mengambil lembar pertama. Itu adalah rincian tagihan kartu kredit bulanannya. Di sana tertera pembelanjaan untuk jam tangan mewah, makan malam di restoran mahal bersama Fanny, hingga biaya sewa mobil sport untuk gaya-gayaan. Selama ini Putra tidak pernah pusing memikirkan tagihannya, karena ia pikir gajinya cukup. Namun, saat melihat total angkanya, matanya terbelalak. Gaji Putra sebagai manajer bahkan tidak menutup setengah dari total tagihan itu. Di lembar berikutnya, terdapat catatan rekening koran milik Clarissa yang dilampirkan. Putra membaca dengan napas tercekat. Ternyata, setiap bulan Clarissa mentransfer uang dalam jumlah besar dari rekening pribadinya untuk melunasi semua kartu kredit dan cicilan Putra. Ada catatan kecil tulisan tangan Clarissa di pojok kertas yang berbunyi bahwa uang itu adalah uang warisan dari almarhum orang tua Clarissa yang sebenarnya ingin ia gunakan untuk modal usaha atau biaya haji. Namun habis untuk menutupi gengsi suaminya agar Putra tidak dikejar penagih hutang. Clarissa telah menjadi tameng finansial bagi Putra selama bertahun-tahun tanpa Putra sadari. Ia membiarkan Putra merasa kaya dan hebat. Padahal sebenarnya Putra hanyalah parasit yang hidup dari uang istrinya. Kenyataan itu menghantam Putra lebih keras dari pukulan fisik. Ia membuka lembar terakhir yang berisi surat pemberitahuan dari bank dan beberapa aplikasi pinjaman online. Karena Clarissa sudah pergi dan berhenti membayar sejak kemarin, semua tagihan itu kini jatuh tempo serentak. Ponsel Putra yang ada di saku celana tiba-tiba bergetar hebat. Bukan satu pesan, tapi puluhan pesan masuk secara beruntun. Putra membukanya dengan takut-takut. Layar ponselnya penuh dengan ancaman dari penagih hutang atau debt collector. Mereka mengirimkan pesan kasar, menagih pembayaran cicilan mobil, pinjaman uang tunai, hingga tagihan paylater yang digunakan Putra untuk membelikan hadiah bagi Fanny. Teleponnya mulai berdering tanpa henti dari nomor-nomor tidak dikenal. Fanny yang ikut membaca kertas-kertas itu mundur beberapa langkah. Wajahnya yang tadi marah kini berubah menjadi dingin dan jijik. Ia baru menyadari bahwa selama ini kekayaan Putra adalah palsu. Pria yang ia banggakan sebagai tambang emas ternyata hanyalah tong kosong yang terlilit hutang menggunung. Fanny tertawa sinis, sebuah tawa yang menyakitkan hati. Ia menatap Putra dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Fanny berkata bahwa ia tidak sudi berhubungan dengan pria miskin yang hidup dari ketiak istri. Tanpa ragu sedikitpun, Fanny mengambil tasnya, berbalik badan, dan berjalan keluar dari rumah itu. Putra mencoba memanggil nama Fanny, memohon agar jangan ditinggalkan di saat sulit seperti ini, tapi Fanny bahkan tidak menoleh. Suara pintu dibanting keras menjadi penutup malam yang kelam itu, meninggalkan Putra sendirian bersama tumpukan hutang yang kini siap menelannya hidup-hidup. Keesokan harinya, berita tentang kejatuhan Putra menyebar dengan kecepatan cahaya di kantor Nusantara Group. Jika kemarin orang-orang berbisik tentang istrinya yang diambil bos, hari ini topiknya bertambah panas dengan drama percintaannya yang kandas. Fanny, yang tidak mau reputasinya ikut hancur karena dekat dengan pecundang, memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Di jam istirahat makan siang, saat kantin kantor sedang penuh sesaknya dengan karyawan, Fanny dengan sengaja menghampiri meja tempat Putra duduk menyendiri sambil memakan bekal nasi putih dingin yang ia bawa dari rumah karena tidak punya uang jajan. Tanpa basa-basi, Fanny berbicara dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh meja-meja di sekitarnya. Ia memaki Putra sebagai penipu. Fanny berseru bahwa Putra telah membohonginya dengan mengaku sebagai orang kaya, padahal aslinya hanyalah benalu yang numpang hidup pada istri. Fanny menegaskan di depan semua orang bahwa hubungan mereka berakhir detik itu juga. Ia tidak mau lagi dikaitkan dengan pria yang bahkan tidak mampu membayar cicilan mobilnya sendiri. Kata-kata Fanny bagaikan pisau yang menguliti harga diri Putra di depan umum. Karyawan lain menahan tawa, beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Putra hanya bisa menunduk, wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertahankan. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir, sulit untuk ditelan. Setelah Fanny pergi dengan angkuh, Putra lari menuju toilet pria di ujung lorong. Ia mengunci diri di salah satu bilik, napasnya memburu, keringat dingin membasahi kemejanya yang mulai kusut. Tekanan mental yang ia hadapi begitu berat. Hutang yang menumpuk, teror penagih hutang yang terus meneror ponselnya, pekerjaan yang turun kasta menjadi staf gudang,
dan kini penghinaan dari wanita yang ia kira mencintainya. Pikirannya buntu. Dalam keputusasaan itu, tangan Putra merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi pil penenang dosis tinggi yang ia dapatkan dari kenalan lamanya di dunia malam. Ia tahu ini adalah obat terlarang yang bisa membuatnya dipecat jika ketahuan, tapi ia butuh pelarian. Ia butuh sesuatu untuk mematikan rasa sakit di kepalanya sejenak. Dengan tangan gemetar, Putra menelan pil itu tanpa air. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding toilet, menunggu efek obat itu bekerja. Rasa tenang yang semu mulai menjalar, membuat pandangannya sedikit kabur dan tubuhnya rileks. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Terdengar suara langkah kaki tegas masuk ke dalam toilet, diikuti suara berat yang sangat ia kenal. Itu suara Dikta. Sang CEO sedang melakukan inspeksi mendadak kebersihan kantor, sebuah kebiasaan yang jarang dilakukan tapi fatal bagi Putra hari ini. Putra panik setengah mati. Ia buru-buru menyiram kloset, merapikan pakaiannya, dan menyembunyikan sisa bungkusan obat itu ke dalam kaos kakinya. Saat Putra keluar dari bilik, ia berpapasan langsung dengan Dikta yang sedang mencuci tangan di wastafel. Dikta menatap Putra dari pantulan cermin. Mata elang sang CEO menyipit, memperhatikan gelagat Putra yang aneh. Wajah Putra pucat, matanya sedikit merah, dan keringat bercucuran tidak wajar. Dikta tidak menegur langsung soal obat, tapi ia memberikan peringatan dingin. Ia berkata bahwa perusahaan ini memiliki toleransi nol terhadap karyawan yang tidak produktif atau berperilaku mencurigakan. Dikta mengingatkan Putra bahwa posisinya di gudang pun belum tentu aman jika kinerjanya terus memburuk seperti mayat hidup. Setelah Dikta pergi, Putra merosot ke lantai, kakinya lemas bukan main. Ia sadar ia sedang bermain api di tepi jurang. Merasa tidak ada lagi tempat mengadu di kota besar yang kejam ini, Putra memutuskan untuk menelepon satu-satunya orang yang mungkin masih mau mendengarnya, ibunya di kampung. Dengan sisa pulsa yang ada, ia menekan nomor rumah ibunya. Begitu suara serak ibunya terdengar di seberang sana, pertahanan Putra runtuh. Ia menangis seperti anak kecil, mengadu bahwa hidupnya sedang susah, ia difitnah orang, dan uangnya habis dicuri teman. Ia berbohong menutupi kebobrokannya sendiri, berharap ibunya akan kasihan dan mengirimkan uang simpanan hasil panen sawah. Namun, jawaban ibunya justru membuat Putra terdiam 1000 bahasa. Di seberang telepon, ibunya malah terdengar bingung. Sang ibu bertanya mengapa Putra bilang sedang susah, padahal istrinya, Clarissa, baru saja menelepon ibu pagi tadi dengan kabar gembira. Ibu bercerita dengan suara bergetar haru, bahwa Clarissa baru saja mendaftarkan ibu dan bapak paket umroh VIP untuk keberangkatan bulan depan. Semua biaya sudah lunas dibayar oleh Clarissa. Bahkan, Clarissa juga mengirimkan uang saku yang cukup besar agar ibu bisa membeli oleh-oleh di Tanah Suci nanti. Ibu memuji Clarissa habis-habisan sebagai menantu soleha yang berbakti, pembawa rezeki bagi keluarga. Ibu kemudian bertanya dengan nada curiga, mengapa Putra malah mengeluh tidak punya uang. Ibu mulai memarahi Putra, menuduhnya tidak bersyukur memiliki istri sebaik Clarissa. Ibu menasihati agar Putra jangan macam-macam dan harus menjaga Clarissa dengan baik, karena wanita seperti itu langka. Mendengar itu, tenggorokan Putra tercekat. Lidahnya keluh. Ia tidak sanggup memberitahu ibunya bahwa ia telah menceraikan dan mengusir malaikat yang sedang dipuji-puji itu demi seorang wanita yang baru saja membuangnya di kantin. Putra menutup telepon sepihak dengan tangan gemetar. Rasa bersalah kini menghantamnya bertubi-tubi. Clarissa, wanita yang ia hina dan ia buang, ternyata masih memuliakan orang tua Putra meski sudah disakiti sedemikian rupa. Sementara dia, anak kandung mereka sendiri, hanya bisa menyusahkan. Putra meraung tertahan di sudut toilet yang sempit, menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Seminggu telah berlalu sejak malam pesta yang mengubah takdir itu, dan suasana di kantor pusat Nusantara Group terasa berbeda, seolah ada energi baru yang mengalir di setiap lorongnya. Di lantai paling atas, di ruang kerja CEO yang berdinding kaca dan menghadap langsung ke hamparan langit kota metropolitan, Clarissa berdiri memandang kesibukan lalu lintas di bawah sana. Ia tidak lagi mengenakan gamis kusam yang warnanya sudah pudar, karena terlalu sering dicuci. Kini, tubuhnya dibalut setelan blazer kerja yang sopan namun elegan, dirancang khusus oleh desainer untuk menutup auratnya dengan sempurna namun tetap memancarkan aura profesionalisme yang kuat. Hijabnya berwarna pastel lembut, senada dengan blusnya, membingkai wajahnya yang kini terlihat lebih segar dan bercahaya. Tidak ada lagi kantung mata hitam akibat begadang mengerjakan tugas suami, tidak ada lagi kerutan cemas memikirkan uang belanja yang kurang. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Clarissa baru saja menyelesaikan rapat tinjauan strategi dengan para kepala divisi. Dalam rapat itu,
Ia tidak hanya duduk diam sebagai pendamping Dikta. Ia berbicara, ia memberikan masukan, dan ia mengoreksi kesalahan fatal dalam perhitungan biaya logistik yang selama ini luput dari pengawasan manajer senior. Semua orang di ruangan itu terdiam, bukan karena takut, melainkan karena kagum. Mereka akhirnya melihat sendiri bahwa wanita yang dulu dihina oleh suaminya itu memiliki otak yang jauh lebih tajam daripada gabungan separuh direksi di sana. Namun, di balik rasa percaya dirinya yang mulai tumbuh, masih ada satu pertanyaan besar yang mengganjal di hati Clarissa. Mengapa Dikta melakukan semua ini? Mengapa seorang CEO muda, tampan, dan kaya raya mau bersusah payah menyelamatkan seorang ibu rumah tangga biasa sepertinya? Apakah ini hanya rasa kasihan, atau ada motif lain? Lamunan Clarissa buyar ketika pintu ruangan terbuka. Dikta masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan 1 cangkir di meja dekat tempat Clarissa berdiri, lalu berdiri di sampingnya, ikut menatap pemandangan kota. Hening sejenak di antara mereka, namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang nyaman. Dikta kemudian membuka percakapan dengan suara beratnya yang khas. Ia bertanya apakah Clarissa masih ingat dengan gedung perpustakaan tua di universitas tempat mereka kuliah dulu. Pertanyaan itu membuat Clarissa menoleh. Matanya menyiratkan kebingungan. Clarissa memang lulusan universitas ternama dengan predikat cum laude, tapi ia tidak ingat pernah mengenal Dikta di masa kuliahnya. Dikta tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali ia perlihatkan kepada orang lain. Ia kemudian berjalan ke meja kerjanya, membuka laci terkunci, dan mengeluarkan sebuah buku tahunan lama yang sudah sedikit berdebu. Dikta menyerahkan buku itu kepada Clarissa, terbuka tepat di halaman yang memuat foto-foto wisudawan terbaik 10 tahun lalu. Di sana, di barisan paling atas, ada foto Clarissa muda dengan senyum lebar penuh harapan, memegang selongsong ijazah. Dan tepat 2 baris di bawahnya, ada foto Dikta. Clarissa terperanjat. Ia baru menyadari bahwa mereka satu alma mater, bahkan satu fakultas, hanya berbeda jurusan. Dikta menjelaskan bahwa dulu ia adalah kakak tingkat yang sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Ia sering melihat Clarissa duduk di sudut yang sama setiap sore, dikelilingi tumpukan buku tebal, belajar dengan tekun sementara mahasiswa lain sibuk pacaran atau nongkrong di kantin. Dikta diam-diam mengagumi ketekunan dan kecerdasan Clarissa dari kejauhan. Ia pernah berniat untuk berkenalan, namun ia terlalu sibuk merintis bisnis rintisannya yang kini menjadi Nusantara Group, dan saat ia kembali untuk mencari Clarissa, ia mendengar kabar bahwa wanita cerdas itu sudah menikah dengan putra, seorang junior yang dikenal hanya modal tampang dan pandai bicara. Dikta menarik napas panjang, seolah melepaskan beban rahasia yang sudah lama ia pendam. Ia mengaku bahwa ia kecewa saat tahu Clarissa menikah dengan laki-laki yang tidak bisa menghargai potensinya. Ia tahu putra. Ia tahu karakter putra yang narsistik dan mau menang sendiri. Karena itulah, ketika putra melamar kerja di perusahaannya 5 tahun lalu, Dikta menerimanya. Bukan karena putra kompeten, tapi karena Dikta ingin memantau Clarissa dari jauh. Ia ingin memastikan bahwa wanita jenius yang dulu ia kagumi itu hidup bahagia. Namun, kenyataan berkata lain. Dikta melihat dari laporan-laporan yang dikerjakan putra, ia mengenali pola pikir dan gaya bahasa Clarissa di sana. Ia tahu Clarissa yang mengerjakan semuanya. Ia melihat Clarissa semakin kurus dan layu setiap kali datang ke acara kantor mendampingi putra. Puncaknya adalah malam pesta itu. Ketika putra dengan lantang menawarkan istrinya, Dikta merasa itu adalah sinyal dari Tuhan. Ia tidak bisa lagi diam dan membiarkan berlian itu terinjak-injak di lumpur. Mata Clarissa berkaca-kaca mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang begitu menghargainya, bahkan di saat ia sendiri sudah lupa cara menghargai dirinya sendiri. Dikta menatap lurus ke dalam mata Clarissa, tatapannya tulus dan dalam. Ia menegaskan bahwa ia tidak membawa Clarissa ke sini untuk menjadikannya istri simpanan atau sekadar objek romansa. Ia membawa Clarissa karena perusahaan ini butuh otaknya. Dikta mengambil sebuah map dokumen resmi berlogo perusahaan dan menyerahkannya pada Clarissa. Itu adalah surat keputusan pengangkatan direksi. Mulai hari ini, Clarissa bukan lagi asisten atau staf ahli, melainkan direktur operasional yang memiliki wewenang penuh mengatur jalannya perusahaan, posisi yang membuatnya secara otomatis menjadi atasan dari semua manajer, termasuk atasan putra di gudang. Dikta berkata dengan lembut namun tegas bahwa Clarissa pantas mendapatkan posisi ini bukan karena belas kasihan, tapi karena kompetensi yang ia miliki. Analisis pasar yang Clarissa buat semalam telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian miliaran rupiah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh direktur sebelumnya. Dikta ingin Clarissa bersinar dengan namanya sendiri, bukan di balik bayang-bayang suami yang tidak tahu diri. Clarissa menerima map itu dengan tangan gemetar. Perasaan haru membuncah di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia merasa diakui sebagai manusia yang utuh, sebagai wanita yang memiliki kemampuan, bukan hanya sebagai pelengkap rumah tangga. Ia menatap Dikta dan mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Dikta menggeleng pelan. Ia berkata bahwa dialah yang harusnya berterima kasih karena Clarissa telah bertahan sejauh ini dan tidak membiarkan cahaya kecerdasannya pada meski ditekan bertahun-tahun. Di ruangan itu, di bawah langit sore yang mulai memerah, sebuah ikatan kepercayaan yang kuat terjalin di antara mereka, bukan sekadar cinta, tapi sebuah penghormatan yang mendalam antara dua jiwa yang setara. Sementara itu, jauh di bawah sana, di gudang pengap yang penuh debu, Putra sedang bersin-bersin sambil mengangkat kotak arsip yang berat. Punggungnya sakit, tangannya lecet. Ia mendengar desas-desus dari staf lain bahwa ada direktur operasional baru yang dilantik hari ini. Ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan bagaimana cara makan malam ini karena dompetnya benar-benar kosong. Ia tidak tahu bahwa direktur baru yang akan menentukan nasibnya besok pagi adalah wanita yang dulu ia suruh mencuci piring sambil ia bentak-bentak. Roda nasib sedang berputar dengan cepat, dan Putra berada tepat di jalur yang akan menggilasnya hingga hancur. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membuat suasana kota Jakarta terasa sendu dan kelabu, seakan mewakili perasaan Putra yang sedang berada di titik nadir kehidupannya. Ia baru saja diusir dari rumah kontrakannya pagi ini, karena pemilik kontrakan sudah tidak bisa mentolerir tunggakan sewanya. Mobil sedan tua milik kantor yang biasa ia pakai pun sudah ditarik. Kini, Putra berdiri di halte bus depan gedung Nusantara Group dengan pakaian yang jauh dari kata layak. Kemejanya kusut dan ada noda kopi di bagian kerah yang tidak sempat dicuci, celana bahannya sudah terlihat kusam, dan sepatu pantofelnya yang dulu mengkilap kini tertutup lumpur jalanan. Ia membawa sebuah tas ransel butut berisi sisa harta bendanya. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang jelas, rambutnya berantakan karena ia tidak punya uang untuk membeli minyak rambut atau pergi ke pangkas rambut. Putra menatap gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Di sanalah Clarissa berada. Ia mendengar kabar dari Satpam bahwa Clarissa sekarang menempati ruangan besar di lantai teratas dan datang ke kantor diantar sopir pribadi. Rasa menyesal yang begitu dalam menghantam dada Putra, namun rasa itu bercampur dengan keputusasaan yang membuatnya nekat. Ia berpikir, Clarissa adalah wanita yang lembut. Dulu, sekeras apapun Putra memarahinya, Clarissa selalu memaafkan dan membuatkan teh hangat setelahnya. Putra yakin, jika ia memohon dengan sungguh-sungguh, jika ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, hati Clarissa pasti akan luluh. Clarissa adalah istri yang soleha, tidak mungkin tega melihat suaminya menjadi gelandangan seperti ini. Dengan keyakinan yang salah itu, Putra melangkah masuk ke lobi gedung yang megah. Lobi kantor Nusantara Group sedang ramai. Karyawan berlalu lalang, klien-klien penting duduk menunggu di sofa kulit yang nyaman. Kehadiran Putra dengan penampilannya yang menyedihkan langsung menarik perhatian. Beberapa mantan bawahannya yang lewat berbisik-bisik sambil menahan tawa, namun Putra membuang rasa malunya. Ia berdiri tepat di tengah akses menuju lift eksekutif, menunggu kedatangan Clarissa. Jantungnya berdegup kencang ketika pintu kaca otomatis terbuka, dan sebuah mobil mewah berhenti di drop-off area. Sopir turun membukakan pintu, dan keluarlah Clarissa. Penampilannya hari ini begitu memukau, ia mengenakan setelan kerja berwarna navy yang tegas, langkah kakinya mantap, wajahnya memancarkan wibawa yang membuat siapa saja segan. Di belakangnya, Dikta berjalan mendampingi, namun menjaga jarak sopan. Melihat Clarissa, pertahanan Putra runtuh. Ia berlari kecil menerobos kerumunan dan langsung menghadang langkah istrinya. Tanpa mempedulikan ratusan mata yang menonton, Putra menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Ia bersimpuh, lalu bersujud di depan kaki Clarissa. Suara lututnya yang menghantam lantai terdengar cukup keras, membuat suasana lobi mendadak hening. Semua aktivitas berhenti. Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan dramatis itu. Putra mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Clarissa dengan pandangan memelas yang dibuat semenyedihkan mungkin. Dengan suara parau yang keras, Putra mulai meratap. Ia memanggil Clarissa dengan sebutan, sayang, dan, dek. Sebutan yang dulu jarang sekali ia ucapkan kecuali jika ada maunya. Ia meminta maaf atas segala kesalahannya. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, ia bodoh, dan ia telah tersesat. Ia bersumpah akan berubah. Ia berjanji akan menjadi suami yang baik, akan bekerja keras, dan tidak akan pernah membentak Clarissa lagi. Ia memohon agar Clarissa mau kembali padanya, karena ia tidak bisa hidup tanpa Clarissa. Ia bahkan membawa-bawa nama Tuhan dan kenangan pernikahan mereka, mencoba memanipulasi emosi Clarissa di depan umum agar Clarissa merasa tertekan untuk memaafkannya. Putra mengulurkan tangannya hendak menyentuh ujung celana panjang Clarissa,
berharap sentuhan itu bisa membangkitkan iba. Clarissa tidak mundur, tapi ia juga tidak menyambut uluran tangan itu. Ia berdiri tegak, menatap putra yang bersujud di kakinya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada tangisan histeris. Wajahnya tenang, sedingin es. Clarissa membiarkan putra menyelesaikan drama tangisannya sampai tuntas. Setelah putra diam menunggu jawaban, barulah Clarissa membuka suara. Nadanya pelan, namun karena keheningan lobi yang mencekam, suaranya terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Clarissa bertanya pada putra, apakah ia ingat malam ketika Clarissa sakit tipes dan demam tinggi hingga 40 derajat. Malam itu Clarissa menggigil kedinginan dan meminta putra mengantarnya ke dokter. Tapi apa yang putra lakukan? Putra malah marah-marah, menuduh Clarissa manja dan mengganggu waktu tidurnya. Putra pergi meninggalkan Clarissa sendirian di rumah terkunci untuk pergi karaoke bersama teman-temannya. Clarissa harus merangkak sendiri mencari obat di laci dapur. Clarissa kemudian mengingatkan kejadian lain, saat ibunya meninggal dunia. Putra menolak mengantar Clarissa pulang kampung dengan alasan bensin mobil mahal, padahal hari itu Putra baru saja membeli sepatu baru seharga jutaan. Clarissa bertanya dengan suara bergetar menahan emosi, di mana sujud Putra saat itu? Di mana air mata Putra saat Clarissa membutuhkannya? Putra terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Clarissa akan mengungkit luka-luka lama itu dengan begitu detail di depan umum. Clarissa melanjutkan kalimatnya dengan tegas. Ia berkata bahwa air mata Putra saat ini bukanlah air mata penyesalan karena kehilangan cinta, melainkan air mata ketakutan karena kehilangan ATM berjalan dan pelayan gratis. Clarissa menegaskan bahwa ia bukan lagi wanita bodoh yang bisa luluh hanya dengan drama murah. Ia sudah memaafkan Putra sebagai sesama manusia, tapi untuk kembali, tidak akan pernah. Clarissa mengatakan bahwa tempat sampah pun tidak akan memungut kembali sampah yang sudah dibuangnya, apalagi manusia. Bagi Clarissa, Putra sudah mati sejak malam ia menawarkan istrinya kepada orang lain demi sebuah lelucon. Clarissa mundur selangkah, memutus jarak di antara mereka. Ia menatap Putra untuk terakhir kalinya dengan tatapan asing, seolah menatap orang yang tidak pernah ia kenal. Ia berkata singkat, "Selamat tinggal, Mas. Nikmatilah hasil tanammu sendiri." Setelah itu, Clarissa berbalik badan dan berjalan menuju lift tanpa menoleh lagi. Dikta yang berdiri di belakang memberi kode mata kepada kepala keamanan. 4 orang satpam berbadan tegap langsung maju. Mereka mencengkeram lengan Putra yang masih bengong di lantai, memaksanya berdiri. Putra mencoba memberontak, berteriak memanggil nama Clarissa, tapi suaranya kalah oleh perintah tegas satpam yang menyeretnya keluar dari gedung. Putra diseret melewati lantai lobi yang licin, disaksikan oleh ratusan karyawan yang menatapnya dengan pandangan jijik dan kasihan. Ia dilempar keluar pintu utama, jatuh tersungkur di aspal basah di bawah hujan yang semakin deras. Tas ransel bututnya dilemparkan ke sampingnya. Pintu kaca gedung tertutup, memisahkan dunianya yang gelap dengan dunia Clarissa yang terang benderang. Di balik kaca, ia melihat samar-samar punggung Clarissa yang menghilang di balik pintu lift, meninggalkannya sendirian dalam kehinaan yang sempurna. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada simpati. Hanya ada dinginnya air hujan yang membasahi tubuhnya, menyadarkan Putra bahwa kali ini, ia benar-benar sendirian di dunia yang tidak akan pernah memihaknya lagi. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta siang itu, seolah tidak mampu menghapus jejak kehinaan yang baru saja dialami Putra. Setelah diseret keluar dari lobi kantor Nusantara Group bak seorang kriminal, Putra kini duduk meringkuk di emperan sebuah toko tutup yang letaknya tidak jauh dari gedung pencakar langit tempat istrinya bertahta. Tubuhnya basah kuyup, menggigil kedinginan, namun api kemarahan dan dendam di dalam dadanya menyala lebih panas daripada sebelumnya. Ia menatap gedung megah itu dari kejauhan dengan tatapan nyalang. Dalam benaknya yang sudah keruh oleh keputusasaan, ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia merasa bahwa dirinya adalah korban dari konspirasi jahat antara Dikta dan Clarissa. Egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakui bahwa semua ini adalah buah dari kesombongannya sendiri. Ia justru menyalahkan Clarissa yang dianggapnya tega, kejam, dan lupa kacang akan kulitnya. Putra merasa ia berhak atas sebagian kekayaan yang kini dinikmati Clarissa, karena menurut logika sesatnya, tanpa dirinya yang menikahi Clarissa dulu, wanita itu tidak akan pernah ada di posisi sekarang. Perutnya berbunyi nyaring, melilit perih karena belum diisi makanan sejak kemarin sore. Uang di sakunya benar-benar 0 rupiah. Dompet kulitnya yang dulu tebal kini hanya berisi kartu identitas dan beberapa struk ATM yang menunjukkan saldo kosong. Saat ia menggeledah tas ransel bututnya dengan frustasi mencari sisa recehan, tangannya menyentuh sesuatu yang terselip di bagian paling dalam kantong rahasia tas tersebut. Jantung Putra berdegup kencang saat menarik benda itu keluar.
Itu adalah sebuah lembar cek giro perusahaan yang belum diisi nominalnya. Cek ini adalah sisa dari masa jayanya dulu, saat ia masih dipercaya memegang dana operasional kecil untuk timnya. Seharusnya cek ini sudah dikembalikan atau dimusnahkan saat ia dimutasi. Tapi karena kelalaian administrasi di masa lalu, cek ini tertinggal di tas pribadinya. Sebuah ide gila dan nekat muncul di kepala Putra. Ia tahu tanda tangan Dikta. Ia sudah ratusan kali melihat tanda tangan bosnya itu di berbagai dokumen persetujuan. Putra merasa ia bisa memalsukan tanda tangan itu dengan sempurna. Jika ia berhasil mencairkan uang tunai dalam jumlah besar, ia bisa kabur keluar kota, memulai hidup baru, dan melupakan semua penghinaan ini. Setan di kepalanya berbisik bahwa ini adalah haknya. Ini adalah pesangon yang tidak dibayarkan perusahaan. Tanpa berpikir panjang tentang risiko hukum atau sistem keamanan perbankan yang canggih, Putra segera mencari tempat kering. Dengan tangan gemetar karena dingin dan adrenalin, ia meminjam pulpen dari seorang pedagang kaki lima yang sedang berteduh. Di atas kertas cek yang mulai lembab itu, ia menuliskan nominal angka yang fantastis, angka yang cukup untuk membiayai hidup mewahnya selama setahun. Ia meniru tarikan garis tanda tangan Dikta dengan hati-hati, menahan napas agar tidak ada goresan yang salah. Setelah selesai, ia menatap lembar kertas itu layaknya tiket menuju surga. Dengan langkah yang dipaksakan tegap, Putra berjalan menuju bank cabang yang terletak di blok sebelah. Ia merapikan rambutnya yang basah dan berusaha membersihkan noda lumpur di celananya, berharap teller bank tidak akan curiga dengan penampilannya yang berantakan. Ia akan beralasan bahwa ia baru saja kecelakaan kecil atau kehujanan saat mengurus proyek lapangan. Sesampainya di bank, antrean cukup sepi karena hujan lebat membuat orang malas keluar. Putra langsung menuju meja teller. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga ia takut suaranya terdengar keluar. Ia menyerahkan cek itu kepada petugas wanita di balik kaca tebal, dengan senyum yang dipaksakan. Ia berkata dengan nada sok sibuk bahwa Pak Dikta memintanya mencairkan dana tunai segera untuk keperluan mendesak tamu VIP. Petugas teller itu menerima cek tersebut, menelitinya sejenak, lalu menatap Putra. Ada keraguan di mata petugas itu melihat penampilan Putra yang lusuh, sangat kontras dengan nominal uang yang diminta. Namun, Putra tetap memasang wajah arogan, mencoba mengintimidasi petugas itu agar tidak banyak bertanya. Petugas itu kemudian meminta izin sebentar untuk memverifikasi tanda tangan dan ketersediaan dana ke bagian supervisor di belakang. Putra mengangguk santai, padahal keringat dingin mulai mengucur deras di punggungnya. Menit demi menit berlalu terasa seperti jam. Putra mulai gelisah. Ia melihat petugas teller itu berbicara dengan manajernya sambil sesekali melirik ke arah Putra. Firasat buruk mulai menyergapnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Jika ia lari sekarang, ia akan langsung ketahuan. Ia harus tetap tenang. Apa yang tidak diketahui Putra adalah bahwa sejak Clarissa diangkat menjadi direktur operasional, ia telah merombak total sistem keuangan perusahaan. Clarissa yang cerdas dan teliti telah menerapkan sistem verifikasi digital ganda. Setiap pencairan cek fisik di atas nominal tertentu harus mendapatkan persetujuan langsung melalui aplikasi otoritas yang terhubung ke ponsel direksi. Saat teller menginput data cek tersebut, notifikasi langsung masuk ke ponsel Clarissa dan Dikta di kantor pusat. Clarissa melihat notifikasi itu, melihat nomor seri cek yang sudah kadaluarsa, dan melihat lokasi bank tempat transaksi dilakukan. Ia tahu persis siapa pelakunya. Dengan tenang namun tegas, Clarissa menekan tombol tolak dan langsung menghubungi pihak keamanan bank serta kepolisian terdekat. Kembali di bank, Putra masih menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, dua orang petugas keamanan bank yang bertubuh kekar berjalan mendekatinya dari arah kiri dan kanan. Pintu otomatis bank terkunci. Putra panik. Ia mundur selangkah, bertanya ada apa. Belum sempat ia bereaksi lebih jauh, sirene mobil polisi terdengar meraung-raung di depan gedung bank. 3 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan senjata siap di pinggang. Wajah Putra pucat pasi, darah seolah berhenti mengalir di nadinya. Manajer bank keluar dari ruangan belakang, menunjuk Putra dan berkata bahwa orang ini mencoba melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen perusahaan Nusantara Group. Putra mencoba mengelak, berteriak bahwa ini salah paham, bahwa dia adalah karyawan sah. Namun polisi tidak peduli. Mereka langsung meringkus Putra, memelintir tangannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin. Putra meronta-ronta, menjerit histeris. Saat polisi melakukan penggeledahan badan untuk memastikan tidak ada senjata tajam, salah satu polisi meraba saku celana Putra yang menggembung. Polisi itu menarik keluar sebuah bungkusan kecil plastik transparan. Isinya adalah beberapa butir pil berwarna aneh. Itu adalah sisa obat penenang terlarang yang Putra konsumsi di toilet kantor sebelumnya. Mata polisi itu menyipit. Ia mengenali jenis pil tersebut.
Itu adalah narkotika golongan 1 yang sanksi hukumnya sangat berat. Situasi berubah dari buruk menjadi bencana total bagi Putra. Ia tidak hanya ditangkap karena percobaan penggelapan uang, tetapi juga tertangkap basah membawa barang haram. Putra lemas seketika. Lututnya kehilangan tenaga, membuatnya ambruk ke lantai ban. Ia menangis meraung-raung, kali ini bukan sandiwara. Ia sadar hidupnya benar-benar tamat. Ancaman penjara belasan tahun membayang di depan mata. Ia akan membusuk di dalam sel besi. Polisi menyeret Putra keluar menuju mobil patroli. Hujan masih turun deras, membasahi wajah Putra yang penuh air mata dan ingus. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti. Kaca jendela belakang turun perlahan. Dari kejauhan, Putra bisa melihat sepasang mata yang menatapnya. Itu Clarissa. Istrinya, atau mantan istrinya, duduk di dalam mobil yang hangat dan kering, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tawa mengejek. Hanya ada tatapan iba yang bercampur dengan ketegasan, seolah sedang melihat orang asing yang terkena musibah akibat ulahnya sendiri. Clarissa tidak turun, tidak juga mendekat. Ia hanya menyaksikan karma bekerja dengan cara yang paling menyakitkan. Putra berteriak memanggil nama Clarissa, memohon pertolongan, memohon agar Clarissa mencabut laporan. Tapi suaranya hilang ditelan suara hujan dan sirene polisi. Kaca mobil sedan itu perlahan naik kembali, menutup akses Putra ke satu-satunya harapan yang tersisa. Mobil itu melaju pergi menembus hujan, membawa Clarissa menuju masa depannya yang cerah, meninggalkan Putra yang didorong masuk ke dalam kerangkeng mobil polisi yang sempit dan bau. Pintu besi dibanting keras, mengunci Putra dalam kegelapan nasib yang ia ukir sendiri. Di dalam mobil yang berjalan menuju kantor polisi, Putra menyandarkan kepalanya ke jeruji jendela, menatap jalanan Jakarta yang buram. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia telah memiliki berlian di genggamannya, tapi ia membuangnya ke lumpur demi mengejar kerikil, dan kini kerikil itu pun telah hilang, meninggalkannya dengan tangan kosong yang terborgol. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah wajah sebuah kota. Namun terasa seperti 5 abad bagi seseorang yang menghabiskannya di balik jeruji besi. Pintu gerbang lembaga pemasyarakatan yang berat dan berkarat itu terbuka perlahan dengan suara berdecit yang menyilu. Putra melangkah keluar, menyipitkan mata karena silau matahari pagi yang terasa asing baginya. Tidak ada yang menjemputnya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, apalagi istri. Ibunya telah meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit tua, dan Putra bahkan tidak diizinkan keluar untuk menghadiri pemakamannya. Kabar itu ia terima dari sipir penjara, membuatnya meraung dalam penyesalan yang terlambat. Kini, ia benar-benar sebatang kara di dunia ini. Penampilan Putra telah berubah drastis. Pria yang dulu bangga dengan wajah tampan dan kulit bersihnya itu, kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya sudah memutih di banyak bagian, kulitnya kusam dan terbakar matahari karena kerja paksa di ladang penjara, tubuhnya kurus kering dengan punggung yang sedikit membungkuk. Gigi depannya ada yang tanggal 1 karena perkelahian berebut makanan di dalam sel pada tahun pertamanya. Ia mengenakan kaos oblong lusuh pemberian dinas sosial dan celana panjang yang kedodoran. Di tangannya hanya ada kantong plastik hitam berisi selembar surat bebas dan baju ganti yang sudah robek. Ia adalah definisi nyata dari kehancuran total. Putra berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar kota Jakarta yang semakin padat dan modern. Gedung-gedung pencakar langit bertambah banyak, mobil-mobil semakin canggih, dan orang-orang berjalan tergesa-gesa dengan pakaian rapi. Putra merasa seperti hantu dari masa lalu yang tersesat di masa depan. Perutnya melilit perih, rasa lapar adalah teman setianya sekarang. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa toko dan warung makan yang ia lewati, namun begitu pemilik toko melihat surat keterangan bebas penjaranya dan penampilannya yang menyeramkan, mereka langsung mengusirnya. Bahkan ada yang menyiramkan air bekas cucian piring agar Putra pergi menjauh. Putra menerima semua itu dengan kepala tertunduk. Keangkuhannya sudah lama mati, digantikan oleh rasa rendah diri yang akut. Lelah berjalan seharian, Putra duduk beristirahat di sebuah bangku taman kota yang menghadap ke persimpangan jalan besar. Di seberang jalan, terdapat sebuah gedung pusat perbelanjaan elit yang dinding luarnya dipasangi layar videotron raksasa. Layar itu menampilkan iklan-iklan produk mewah yang tidak akan pernah bisa Putra beli lagi. Putra menatap layar itu dengan tatapan kosong, membayangkan betapa dulu ia pernah merasa menjadi bagian dari kelas sosial itu, meski hanya pura-pura. Tiba-tiba, tayangan iklan berganti menjadi sebuah acara bincang-bincang bisnis eksklusif yang disiarkan secara nasional. Mata Putra membelalak lebar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Wajah yang muncul di layar raksasa itu sangat ia kenal. Wajah itu lebih cantik, lebih anggun, dan jauh lebih berkelas daripada yang ada di ingatannya. Itu Clarissa.
Di bawah namanya tertulis keterangan besar, Clarissa Az-Zahra, CEO Nusantara Group Businesswoman of the Year. Clarissa sedang diwawancarai oleh presenter terkenal. Ia mengenakan busana muslimah modern yang sangat elegan, duduk dengan postur tegak penuh percaya diri. Di sampingnya duduk Dikta, yang menatap Clarissa dengan pandangan penuh cinta dan kekaguman. Dan di pangkuan Dikta, duduk seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun yang tampan dan lucu, sedang bermain dengan mainan pesawat terbang. Suara Clarissa terdengar jernih dari pengeras suara Videotron, menggema ke seluruh persimpangan jalan. Putra mendengarkan setiap katanya dengan napas tertahan. Kunci kesuksesan saya bukan hanya kerja keras, ucap Clarissa di layar sambil tersenyum lembut ke arah Dikta. Tetapi karena saya menemukan lingkungan yang tepat. Dulu, saya ibarat benih yang ditanam di tanah gersang, saya hampir mati kekeringan. Tapi suami saya, Dikta, memindahkan saya ke tanah yang subur, menyirami saya dengan kepercayaan, dan memberi saya ruang untuk tumbuh. Bagi wanita, pasangan hidup adalah cerminan masa depannya. Jika kamu bersama orang yang salah, kamu akan layu. Jika kamu bersama orang yang tepat, kamu akan mekar. Kalimat itu menampar Putra lebih keras daripada vonis hakim 5 tahun lalu. Ia menyadari bahwa tanah gersang yang dimaksud Clarissa adalah dirinya. Dialah yang membuat Clarissa layu. Dialah yang mengubur potensi istrinya sendiri demi egonya yang rapuh. Dan lihatlah sekarang. Di tangan pria lain yang tahu cara menghargai, Clarissa telah menjadi wanita hebat yang dihormati banyak orang. Putra melihat ke arah anak kecil di layar itu. Anak itu tertawa lepas, memanggil Dikta dengan sebutan, Papa. Seharusnya itu anaknya. Seharusnya itu hidupnya. Jika saja malam itu ia tidak sombong. Jika saja ia bersyukur, mungkin pria yang duduk di sana adalah dia. Tapi kata, seandainya, adalah kata paling menyakitkan di dunia yang tidak bisa mengubah apa-apa. Air mata menetes di pipi kotor Putra. Ia menangis tanpa suara di tengah keramaian kota yang tidak peduli padanya. Rasa lapar di perutnya hilang, digantikan oleh rasa sakit di ulu hati yang tak terperi. Tiba-tiba, lampu lalu lintas di persimpangan itu berubah merah. Deretan mobil mewah berhenti tepat di depan taman tempat Putra duduk. Salah satu mobil itu adalah sedan hitam keluaran terbaru yang sangat mengkilap. Kaca jendela belakang mobil itu tidak terlalu gelap, sehingga Putra bisa melihat ke dalamnya. Jantung Putra serasa mau copot. Di dalam mobil itu, duduk sosok nyata dari orang-orang yang baru saja ia lihat di layar. Clarissa dan Dikta duduk berdampingan di kursi belakang, sedang tertawa bersama anak mereka. Jarak mereka hanya beberapa meter dari Putra. Putra refleks berdiri, ingin melambai, ingin berteriak memanggil. Namun, gerakannya terhenti. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di kaca spion motor yang parkir di dekatnya. Ia melihat sosok gelandangan yang kotor, bau, dan menjijikan. Ia sadar, ia tidak pantas lagi mendekat. Dunianya dan dunia Clarissa sudah terpisah oleh jurang yang tak teryeberangi. Clarissa di dalam mobil tampak menoleh ke arah jendela, menatap ke arah taman. Mata mereka seolah bertemu sesaat. Putra menahan napas, berharap ada sedikit pengakuan. Namun, tatapan Clarissa kosong, ia hanya melihat sekilas lalu kembali menoleh ke arah suami dan anaknya sambil tersenyum bahagia. Clarissa tidak mengenali Putra. Bagi Clarissa, gelandangan di pinggir jalan itu hanyalah bagian dari pemandangan kota yang ia lewati, tidak lebih. Putra benar-benar telah terhapus dari ingatan dan kehidupan wanita itu. Ia sudah menjadi masa lalu yang tidak penting, debu yang tidak berharga. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil sedan mewah itu melaju perlahan, meninggalkan jejak asap tipis yang segera hilang tertiup angin. Putra kembali terduduk lemas di bangku taman. Ia mengambil sisa roti basi yang ia pungut dari tong sampah tadi pagi, menggigitnya perlahan dengan rasa hambar. Ia memandang mobil yang semakin menjauh itu hingga hilang di tikungan. Kadang kau harus kehilangan bulan untuk sadar bahwa selama ini kau hanya memegang sampah, bukan bintang, bisik Putra pada dirinya sendiri dengan suara serak. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit oranye yang indah bagi mereka yang bahagia, namun menjadi pertanda datangnya malam yang dingin bagi Putra. Ia meringkuk di bangku taman itu, bersiap tidur beralaskan koran bekas yang memuat berita kesuksesan mantan istrinya. Ini adalah akhir dari ceritanya. Tidak ada keajaiban, tidak ada kesempatan kedua. Yang ada hanyalah penyesalan abadi yang akan menemaninya sampai akhir hayat. Sebuah hukuman seumur hidup yang jauh lebih menyiksa daripada penjara manapun. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna. Sang protagonis mendapatkan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan, dan sang antagonis mendapatkan kehancuran yang ia ciptakan sendiri.